semua, selamat datang di channel kami, Truvia Versa. Akhir-akhir ini, kasus pelecehan seksual kembali menghebohkan masyarakat Indonesia. Pelakunya sih beragam ya, mulai dari masyarakat biasa sampai mereka yang berpendidikan tinggi. Bahkan ada juga loh yang sempat mengenyam pendidikan di luar negeri. Miris sih memang, karena pelecehan seksual ini sudah seperti penyakit yang semakin hari semakin parah dan menggerogoti setiap lapisan masyarakat. Mungkin banyak yang bertanya-tanya juga ya, kok bisa sih kasus pelecehan seksual ini marak banget di Indonesia? Apa pelakunya nggak dihukum? Apa di Indonesia belum ada dasar hukum yang bisa menjerat si pelaku? Nah, kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai akhir ya. Karena kita akan ngebahas sedikit tentang aspek hukum pelecehan seksual. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel kami. Dukung channel kami menjadi channel edukatif terbaik di Indonesia. Hukum Indonesia pada dasarnya memang tidak mengenal istilah pelecehan seksual, tetapi hukum Indonesia menggunakan istilah perbuatan cabul. Salah satu pakar hukum pidana Indonesia yaitu R. Susilo dalam bukunya yang berjudul KUHP dan komentar-komentarnya telah mendefinisikan perbuatan cabul sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin. Hal tersebut diatur dalam pasal 289 hingga pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan pelecehan seksual sendiri berasal dari kata sexual harassment yang memiliki arti paksaan, tekanan berbau seksual, atau penciptaan kondisi lingkungan yang menyerang secara seksual. Jadi, secara sederhana bisa kita ketahui kalau perbuatan cabul dan pelecehan seksual itu memiliki pengertian yang kurang lebih sama. Contoh dari perbuatan cabul sendiri menurut R. Susilo dapat berupa perbuatan seperti cium-ciuman, meraba anggota intim, dan sebagainya, yang perbuatan-perbuatan tersebut notabene juga kita pahami sebagai bentuk pelecehan seksual. Unsur utama dari pelecehan seksual sendiri ialah si korban tidak ingin, tidak bersedia, menolak hal-hal yang memuat ajakan, paksaan, maupun intimidasi yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat seksual dan bertentangan dengan norma hukum, kesopanan, maupun kesusilaan. Nah, dari unsur dan definisi yang sudah kita bahas tadi, bisa diketahui ya, kalau pelecehan seksual itu ruang lingkupnya tidak hanya fisik teman-teman, tetapi juga mencakup hal-hal verbal maupun lainnya yang berbau seksual, seperti siul-siul atau catcalling, komentar maupun gestur yang berbau seksual yang tidak dikehendaki oleh si korban serta tidak sesuai dengan hukum, kesopanan, dan kesusilaan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi bagi pelaku pelecehan seksual ternyata bermacam-macam loh, tergantung bentuk perbuatannya. Pertama, kekerasan, ancaman untuk melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul diancam hukuman 9 tahun penjara. Kedua, melakukan perbuatan cabul dengan orang yang pingsan atau tidak berdaya diancam hukuman 7 tahun penjara. Ketiga, dengan kekerasan atau memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan diancam pidana 12 tahun penjara. Keempat, menyetubuhi wanita di luar perkawinan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diancam hukuman 9 tahun penjara. Nah, untuk perbuatan pertama hingga keempat tadi, jika sampai menyebabkan si korban meninggal dunia, maka ancaman hukumannya akan meningkat menjadi ancaman pidana 15 tahun penjara. Kelima,
Perbuatan cabul yang dilakukan seorang pejabat, dokter, guru, sipir, dan berbagai profesi lainnya diancam dengan pidana 7 tahun penjara. Dan yang keenam, pelecehan seksual yang bersifat verbal atau non-fisik dapat diancam dengan pidana 2 tahun 8 bulan penjara atau denda Rp4.500.000. Bisa juga diancam dengan pidana 4 bulan 2 minggu penjara atau denda Rp4.500.000. Keenam sanksi yang disebutkan di atas itu diterapkan untuk korban yang dianggap dewasa ya. Loh, kok cuma yang dewasa? Terus kalau ada anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual gimana tuh? Jadi, untuk korban yang masih anak-anak, si pelaku akan dikenakan sanksi yang berbeda. Mungkin terkait pelecehan seksual terhadap anak bisa kita bahas di kesempatan yang lain ya. Pelecehan seksual ini rata-rata digolongkan sebagai delik biasa. Jadi, siapapun yang mengetahuinya dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan kalau melihat di sekitar kalian terjadi pelecehan seksual, jangan takut ya untuk melapor ke pihak yang berwajib. Tidak dapat dipungkiri sih kalau masalah pelecehan seksual ini merupakan masalah pelik yang tidak hanya menyangkut aspek hukum saja, melainkan juga sosial maupun psikis. Jadi, untuk memberantas penyakit ini memang diperlukan keterlibatan aktif dari semua pihak, baik pemerintah selaku pembuat aturan maupun masyarakat, terutama dalam memberikan healing dan treatment baik kepada pelaku maupun korban. Oke, sampai di sini dulu ya. Video ini emang gak bakalan cukup sih buat ngebahas secara tuntas tentang pelecehan seksual. So, mungkin bakal kita bahas di next video. Jadi, sampai jumpa di video kami selanjutnya. See you!